Namun kita saat ini sudah bersambung bersama atau akan menyimak bagaimana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menanggapi penyelenggaraan pemilu 17 April kemarin. Berikut ini. Di sini juga ada perbedaan, orang memilih nomor 1, nomor 2 itu ada beda, buktinya di hasil perhitungan juga berbeda. Tetapi di sini aman, kami sudah berkumpul kembali, rukun ke masjid bersama-sama, minum kopi bersama-sama di kampung, dan kami tidak mau terpengaruh oleh tindakan-tindakan inkonstitusional. Kalau kita bernegara dengan baik, ikuti prosedur-prosedur yang ditentukan oleh konstitusi dan hukum, dan itu semua sudah menjamin kebenaran. Anda yang merasa diperlakukan tidak adil, bertarung di sana. Bertarung di proses konstitusi itu dengan membawa bukti-bukti yang Anda miliki. Kalau bukti yang Anda miliki benar, pasti tidak akan bisa ditolak oleh siapapun. Karena itu adalah forum lintas kepentingan berkumpul di situ untuk menilai bersama. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, karena pada dasarnya pemilu itu adalah untuk mempersatukan kita dalam memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat. Mari kita jaga suasana kondusif ini sampai ke tingkat nasional. Kalau di tingkat daerah yang saya monitor, terutama yang saya rasakan, bukan hanya saya monitor, yang saya rasakan sendiri, alhamdulillah di daerah istimewa Yogyakarta berjalan baik, meskipun perbedaan tetap menyeruak juga, tetapi suasana kehidupan masyarakat berjalan baik. Mudah-mudahan Anda tidak terprovokasi oleh perang di medsos yang seakan-akan panas, padahal kita itu tidak ada panas sama sekali di sini. Biarkan proses berjalan sesuai dengan kalender konstitusinya. Ada yang mau tanya? Kalau Ibuan untuk kan sudah ada yang mengklaim menang, kemudian juga bahkan dia melakukan syukur. Nah itu seperti apa? Bahkan di dua belah pihak sudah melakukan hal. Iya, saya katakan tadi sampai hari ini, hari Jumat tanggal 19 bulan April jam 10 ini, kita bertemu ini sekitar jam 10 atau 9.30, belum ada pemenang. Dan tidak akan ada pemenang sampai tanggal 22 Mei. Oleh sebab itu jangan bertindak di luar konstitusi. Yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses penetapan tanggal 22 itu dengan semuanya mengumpulkan atau menyiapkan bukti-bukti resmi yang dikeluarkan di setiap TPS, dikeluarkan di setiap kecamatan ketika perhitungan di kecamatan, disediakan di setiap kabupaten kota ketika kalkulasi di kabupaten kota. Itu nanti dibawa semua. Tanggal 22 itu adu, di mana yang keliru. Kalau ada selisih lagi di tingkat nasional, misalnya 9 orang setuju, lalu 1 orang masih merasa tidak puas, nanti bawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Pokoknya saluran hukum itu sudah ada. Dan waktu masih cukup ya, karena kita di KPU akan menghitung sampai tanggal 22 Mei. Sesudah itu seminggu kemudian, paling lama sudah mendaftarkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Seminggu kemudian di Mahkamah Konstitusi diteliti administrasinya, baru sesudah itu sidang selama 30 hari berturut-turut untuk meneliti ulang bukti-bukti itu. Jadi instrumen hukum dan kelembagaan sudah disediakan oleh konstitusi dan oleh negara ini untuk tidak boleh berlaku curang siapapun. Paslon 1 belum berhak menyatakan saya menang hanya karena misalnya ada 5 atau 6 lembaga survei menyatakan dia menang dengan angka kira-kira 55. Paslon 2 juga belum berhak menyatakan saya menang karena sudah menghitung sendiri dari data yang dimiliki. Nah, data dimiliki itu ketika dihitung nantinya bukan dihitung sendiri tapi disaksikan oleh orang lain secara terbuka, disiarkan dalam sidang terbuka melalui televisi, semua di situ bisa berdebat. Disitulah nanti puncaknya akan terjadi dan diputuskan pada tanggal 22 Mei oleh KPU. 22 Mei bisa maju sehari, bisa mundur sehari, dan seterusnya. Tapi itu rangkaian agendanya. Mari kita tertib, jaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai pecah. Karena begitu kita pecah dan itu sudah fisik, itu nanti semuanya akan rugi. Gitu, ada lagi? Cukup? Ada himbauan terkait pengerahan massa hari ini untuk merayakan kemenangan secara besar. Ya, kita tidak bisa menghalangi yang seperti itu karena itu adalah ekspresi politik. Yang penting jangan melanggar hukum. Kalau ada tindakan melanggar hukum, apakah itu pengerahan massa dari paslon 1
atau Kapaslon nomor 2. Polisi, TNI bahkan kalau perlu, kalau dimintai bantuan oleh Polri, itu melakukan tindakan tanpa pandang bulu. Ingat, TNI dan Polri itu diberi monopoli oleh konstitusi untuk melakukan tindakan tegas. Jadi jangan merasa ragu untuk menyelamatkan negara ini. Tindakan tegas itu adalah monopoli yang diberikan oleh konstitusi dan tidak akan disalahkan oleh hukum selama itu dilakukan untuk menyelamatkan negara. Ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi di dalam filsafat konstitusi itu. Apa? Hukumnya berbunyi salus populi supreme lex. Keselamatan rakyat dan negara itu hukum yang tertinggi. Bisa dia mengambil tindakan di luar konstitusi kalau keadaan terpaksa harus dilakukan karena terjadi situasi yang membahayakan rakyat dan negara. Nah, oleh sebab itu semuanya tunduk pada konstitusi saja. Jangan sampai ada tindakan-tindakan di luar konstitusi. Karena kalau orang bertindak di luar konstitusi, biasanya lalu harus dilayani dengan tindakan di luar konstitusi juga. Itu yang menyebabkan kita chaos nanti sebagai negara yang selama ini terasa aman dan nyaman kita ada di dalamnya. Gitu, ada lagi cukup ya? Cukup? Ada upaya Cukup. untuk melakukan delegitimasi KPU? Ya pastilah kalau upaya mendelegitimasi KPU itu kan sudah lama dilakukan. Misalnya KPU dituduh mencoblos lebih dulu, padahal terbukti tidak ada. KPU dituduh memihak, padahal itu orang luar yang memihak. Harus diingat sekarang ini, sampai hari ini nih, belum ada bukti KPU melakukan kecurangan apapun. Banyak ditemukan bukti di bawah melakukan kecurangan. Yang curang itu horizontal, kontestan. Ya, pendukung si A curang, pendukung si B curang. Itu kan bukan KPU. KPU nanti yang memutus, gitu. Dan horizontal itu artinya hampir semua kontestan. Yang satu melakukan di Kudus, yang satu melakukan di Probolinggo, satu di Demak, satu di mana, semuanya melakukan. Dan itu yang harus diluruskan nanti di bawah pengawasan aparat keamanan dan pengawasan hukum yang ketat. Saya kira itu saja ya, semuanya mari tenang. Kita Ya, itu dia tadi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab dan sebaiknya seluruh pihak menahan diri untuk menunggu hasil penghitungan dari KPU. Mahfud juga menyatakan belum ada pemenang hingga ada keputusan resmi dari KPU, dan jika ada pihak yang tidak puas bisa dibawa melalui jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi karena negara menyiapkan jalur hukum untuk sengketa pemilihan umum melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang penting saat ini dibandingkan pemenang pemilu. Mahfud MD juga tadi menyatakan TNI dan Polri diberikan wewenang untuk memberikan tindakan tegas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga hal-hal yang inkonstitusional.